Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, misalnya oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam syarah Salasatil Usul, bahwa dalil-dalil yang menghantarkan kepada keimanan akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, keyakinan akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah dalil fitrah. Dalil fitrah, di mana seluruh manusia telah difitrahkan sebenarnya untuk mengakui adanya Allah sebagai satu-satunya Rabbul Alamin dan satu-satunya ilah yang hak. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ketika manusia berada di alam arwah, Allah meminta persaksian kepada mereka. Allah berfirman, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Rabb kalian? Maka para roh itu, ya roh manusia diantaranya, mengakui, bala syahidnya, iya kami memberikan kesaksian. Makanya keyakinan tentang adanya Allah, bahkan sebagai satu-satunya Rabb dan ilah yang hak, itu ditunjukkan oleh dalil fitrah. Artinya manusia difitrahkan untuk mengakui hal tersebut sebenarnya. Makanya Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap manusia yang terlahir itu di atas fitrah, siapapun juga, semua. Ketika Abu Thalib lahir, di atas fitrah, di atas tauhid, ya. Ketika para pendeta Kristen baru lahir, di atas fitrah, di atas tauhid. Ketika Fir'aun lahir, di atas fitrah, semuanya sama, di atas fitrah. Artinya di atas pengakuan akan Allah sebagai satu-satunya Rabbul Alamin dan satu-satunya ilah yang hak. Tapi kata Nabi SAW, kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu menjadi majusi, menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun majusi atau yang lain. Berarti dalam perkembangan pertumbuhan seorang manusia yang kemudian beragama selain agama Islam, selain ajaran tauhid, maka sungguh mereka itu sudah berubah dari aslinya, sudah bergeser dari fitrahnya, gitu. Makanya sebenarnya itu sesuai dengan dorongan fitrah untuk mengakui Allah satu-satunya Rabbul Alamin, Allah satu-satunya sesembahan yang benar. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah dalil kauniyah. Artinya alam semesta dengan fenomenanya ini yang kemudian direnungkan, ditadabburi, ditafakuri, itu juga sebagai salah satu bukti nyata akan adanya sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam semesta yang begitu besar, yang berjalan dengan teratur, ini pasti ada yang menciptakan dan mengaturnya di balik itu. Tidak mungkin ada sesuatu itu ada tanpa ada yang mengadakan. Tidak mungkin ada sesuatu yang tercipta tanpa ada yang menciptakan. Jadi dalil kauniyah ini
Ini sebagai bukti nyata yang dapat menjadi bahan renungan untuk disimpulkan adanya yang menciptakan semua ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam Al-Quran banyak sekali, kita buka dari awal sampai akhir, banyak sekali disebutkan tentang keagungan Allah di alam semesta. Allah menciptakan langit dan bumi, ya, menjadikan ya bumi sebagai hamparan, ya, menjadikan gunung-gunung sebagai autad, pasak-pasak bumi. Allah menurunkan hujan, ya. Allah menciptakan lautan, ya, dan seterusnya, yang merupakan ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebenarnya menggiring manusia untuk berkesimpulan tentang Allah sebagai pencipta dan pengaturnya. Jadi ini dalil juga, gitu, yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yang ketiga adalah dalil hissi. Dalil hissi. Apa dalil hissi itu? Sejarah yang menunjukkan adanya Allah. Dan apa yang kita hadapi dalam kenyataan sehari-hari yang menunjukkan adanya Allah. Di antaranya apa? Doanya para rasul, para nabi yang dikabulkan. Ya. Doanya para rasul, para nabi yang dikabulkan. Doanya para rasul ketika meminta azab diturunkan oleh Allah. Di antaranya Nabi Nuh alaihissalam. Mohon kepada Allah diturunkan azab, bencana, ya, berupa banjir, maka Allah lakukan. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran, dari langit dicurahkan hujan, dari bumi segala macam mata air berpancar, seluruhnya mengeluarkan air hingga akhirnya bumi ini tenggelam, ya. Doanya Nabi Muhammad SAW banyak sekali yang dikabulkan ya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya ketika di hari Jumat, ketika Nabi SAW sedang menyampaikan khutbah, tiba-tiba datang orang Badui. Wahai Nabi, kampung kami ini mengalami kekeringan. Binatang-binatang ternak kami kelaparan, ya. Tidak ada rerumputan yang bisa dimakan. Mintalah kepada Allah supaya diturunkan hujan. Langsung Nabi melakukan, mengabulkan. Mengangkat kedua tangannya, mohon kepada Allah hujan. Tidak lama setelah itu, para sahabat semuanya menyaksikan. Datang awan hitam menggumpal. Dan kemudian setelah itu turun hujan yang sangat deras. Sampai semua orang basah kuyup dan Nabi pun janggutnya ini bercucuran air hujan. Dan hujan terus dikucurkan sampai sepekan. Jumat berikutnya ketika Nabi khutbah, orang Badui tadi datang lagi. Wahai Nabi, ya, kampung kami ini kebanjiran. Kebanyakan air. Hingga rumah-rumah kami pun juga hancur, meleleh karena rumahnya dari tanah liat. Ya. Mohonkan kepada Allah supaya ditahan atau digeser hujannya. Maka Nabi memohon lagi kepada Allah dengan mengatakan, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, geserlah awan itu ke tempat yang lain. Awan itu bergeser. Hujan terjadi di tempat yang lain, langsung spontan dikabulkan. Coba perhatikan di situ. Ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar dan mengabulkan permohonan hambanya. Yang diminta oleh Nabi jelas siapa? Allah. Dan terbukti terjadi seperti yang diminta. Ini menunjukkan dalil hissi adanya Allah. Ya. Termasuk sekarang kita ini juga ada sebagian yang doa-doanya mungkin dalam waktu yang cepat dikabulkan oleh Allah. Seperti
seseorang yang meruqyah, orang yang kena gangguan jin, kesurupan misalnya. Dia bacakan ayat Quran, dia bacakan dzikir-dzikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berdoa kepada Allah, maka orang yang kena gangguan jin itu sembuh seketika. Siapa yang menyembuhkan itu? Siapa yang menyembuhkan? Siapa yang mampu mengusir jin? Siapa? Kekuatan apa kira-kira? Dengan sebab bacaan yang bukan sembarang bacaan berpengaruh. Coba ada orang kesurupan jin dibacakan koran, bukan Quran. Kira-kira gimana? Paling jinnya guyang-guyu. Kon iku maca apa sih? Tapi begitu dibacakan Al-Quran, kepanasan, menjerit-jerit, akhirnya pergi, meninggalkan pasiennya. Nah, dalil hissi itu namanya. Yang keempat, dalil akli. Ya, dalil secara akal, yang itu juga disebutkan dalam Al-Quran. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan itu tanpa ada yang menciptakan, ataukah mereka sendiri yang menciptakan diri mereka sendiri? Ini dalil dari Al-Quran, maksudnya menghantarkan untuk berpikir. Namanya dalil akal. Bagaimana mungkin ada sesuatu tercipta tanpa ada yang menciptakan? Kalau memang ada, nggak masuk akal, dan itu nggak benar. Di hadapan saya ada wedang teh dalam gelas. Wedang teh ini tentu komposisinya air, teh, dan gula. Sampailah menjadi wedang teh, dimasukkan ke dalam gelas, disajikan khususon untuk saya. Pertanyaannya, apakah ini muncul sendirinya tanpa ada yang membikin? Tiba-tiba misalnya datang ini satu gelas berisikan teh, nggak ada yang bawa, datang sendiri. Dan di dalamnya sudah ada wedang teh. Jadi kalau kita bayangkan prosesnya berangkat sendiri. Tiba-tiba ada gula beberapa sendok masuk dalam gelas. Ya, terus dikasih air panas. Terus kemudian teh celupnya masuk dan naik turun. Masa ada seperti itu? Nggak masuk akal. Ya, ada oknum pelakunya yang melakukan ini semua hingga sampai tersaji di hadapan saya. Akal. Padahal ini sesuatu yang sederhana. Bagaimana alam semesta seisinya yang begitu menakjubkan dan rumit itu? Tentu ada yang menciptakan dan mengatur. Tiada lain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil akal. Jadi semua itu mengerucut kepada satu kesimpulan untuk menunjukkan adanya wujud Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya Rabbul Alamin dan sesembahan yang hak. Demikian jawabannya, wallahu alam bishawab.